Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke, pelajar SMK, pada mata pelajaran Desain Media Interaktif kelas 12 semester genap. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Pelajar SMK, kita melanjutkan materi minggu kemarin tentang komponen dasar desain media interaktif pada mata pelajaran Desain Media Interaktif. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.7 mengevaluasi produk web, 4.7 membuat review terhadap produk web. Tujuan pembelajaran kali ini supaya peserta didik mengenal lebih detail komponen dasar pembuatan media interaktif. Yang kedua, supaya peserta didik bisa membuat hasil yang maksimal. Pelajar SMK, kali ini kita membahas tentang yang pertama yaitu title. Title adalah sebuah judul atau nama dari sebuah halaman web, letaknya di title bar browser. Contohnya yaitu media interaktif SMK. Pada saat teman-teman pelajar SMK membuka sebuah website, mungkin yang pertama muncul yaitu sebuah judul atau title. Contohnya lagi Facebook dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu nama domain. Nama domain adalah nama alias dari sebuah website. Sebenarnya nama asli dari setiap website itu berupa IP address yang berupa nomor acak yang unik. Nama domain disewa dari pencatat registrasi domain per tahun. Domain digunakan agar manusia mudah untuk mengingat nama sebuah website. Kadangkala nama domain juga mewakili nama sendiri, nama brand, produk maupun perusahaan. Sebelum kita mengenal nama domain, zaman dahulu masih menggunakan IP address. Jadi misalkan kita membuka sebuah IP addressnya punyanya Google, misalkan kita ketik pada web browser, alamat tersebut akan muncul sebuah tampilan website. Contoh sederhana yang punya kita itu contoh nama domain www.skapsamultimedia.com yang merupakan nama sebuah domain. Jadi macam-macam sekali sobat SMK untuk nama domain, tergantung masing-masing yang sudah diregistrasikan pada domain tersebut. Yang berikutnya alamat URL. URL singkatan dari Uniform Resource Locator. Jika sebuah halaman web kita ibaratkan dengan rumah, maka URL ini adalah alamat lengkap rumah kita. Letaknya ada di address bar browser. Alamat lengkap rumah kita letaknya yang ada di address bar browser. Setiap halaman web memiliki URL yang unik. Contohnya yaitu nama domain diawali website atau blog tersebut. Ambilnya contoh seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Kita misalkan membuka sebuah alamat domain, kita punya alamatnya, jurusan kita, tampilan seperti ini. Nah, ini namanya sebuah apa tadi? Nama domainnya. Jadi ini berupa sebuah IP atau URL-nya di sini. Oke, kita lanjut sobat pelajar SMK. Selanjutnya link atau tautan. Jika kita ibaratkan lagi bahwa sebuah halaman web ada rumah, maka link atau tautan ini adalah pintu gerbang atau lorong yang saling berhubungan dan saling menghubungkan antara halaman berikutnya. Contoh kita lihat di web kita sebuah tautan, misalkan kita lihat di di modul pembelajaran. Kita lihat ini ada sebuah tautan. Kita klik akan menunjukkan ke arah halaman berikutnya. Ini contoh untuk sebuah link atau tautan. Kita lanjut lagi. Header bagian atas dari sebuah website. Biasanya berisi nama situs, logo, deskripsinya. Header berfungsi untuk menampilkan identitas utama dari sebuah situs. Ini untuk blog kita. Nah, ini identitas, nama identitas kita, sebuah situs atau nama lembaga tersebut. Ini situsnya apa namanya ini. Oke ya, jadi header berada di atas. Selanjutnya konten atau isi.
Konten atau isi sebuah situs berupa informasi dan artikel yang biasanya terletak di bagian tengah. Artikel yang sedang Anda baca ini juga adalah bagian dari konten. Konten adalah bagian terpenting dari sebuah blog maupun website. Jadi kalau konten tidak ada isinya ya percuma kita membuat sebuah konten. Nah, seperti ini isinya, ada beberapa isi. Contohnya kita lihat postingan atau mungkin melihat halaman postingan ini isinya seperti ini. Jadi jika ditampilkan akan muncul seperti ini. Nah, ini namanya sebuah isi ya. Jadi isi sebuah web. Kita lanjutkan lagi. Sidebar. Sidebar adalah bagian sisi kanan maupun kiri sebuah website dan terletak di sisi konten. Nah, sidebar seperti ini. Teman-teman belajar SMK. Nah, ini namanya sidebar. Nah, jadi tampilan sebelah kanan ini namanya sidebar. Jadi nanti jika misalkan jadi dia akan tampil di sebelah kanan sidebar ini. Oke, kita lanjut. Widget. Widget, setelah membaca di atas Anda pasti sudah tahu sedikit gambaran tentang widget. Widget tidak harus terletak pada bagian sidebar. Widget juga bisa terletak pada bagian atas posting, footer, bahkan header. Jadi widget tampilannya di sini widget. Kita lagi lihat ini widget. Nah, misalkan teman-teman menambahkan sebuah widget. Ini sebuah widget. Misalkan menambahkan sebuah profil atau arsip, dan lain sebagainya. Ini namanya sebuah widget. Tambahan ditampilkan tidak harus di sidebar, tapi bisa ditampilkan di header atau footer. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya footer. Nah, ya, tadi footer adalah bagian dasar atau paling bawah dari sebuah website. Fungsi utamanya adalah sebagai kaki dan berisi informasi hak cipta, kepemilikan, link tambahan. Itu footer. Biasanya ada sponsor, ada iklan dan lain sebagainya masuk di footer. Kita lihat di punyanya kita. Ini sudah masuk, ada di sini ada iklan biasanya. Ada partner supportnya. Itu masuk di footer. Oke, lanjut lagi. Navbar biasanya digunakan kependekan dari navigation bar, merupakan bagian website yang biasanya terletak di bagian paling atas bersifat melayang. Selalu terlihat walaupun di scroll. Navbar berfungsi untuk mempermudah navigasi sebuah situs, biasanya terletak di atas. Itu navbar. Oke, pelajar SMK, untuk tugas kali ini yang pertama, silakan kalian catat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan website. Yang kedua, sebutkan macam-macam domain yang kalian ketahui. Yang ketiga, apa nama URL sekolah kita. Yang keempat, sebutkan macam-macam blog, website yang kalian ketahui. Sebutkan yang kelima, oke, yang terakhir, sebutkan nama domain berekstensi lokasi negara Indonesia. Silakan hasil pekerjaan kalian silakan ditulis di buku pelajaran, kemudian hasilnya difoto dan dirubah bentuk menjadi PDF, upload pada Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai mapelnya masing-masing. Itu aja teman-teman gue SMK. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Baiklah pelajar SMK, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam SMK bisa. Siap kerja, santun,
mandiri, kreatif.